Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kali ini kita berjumpa di video materi presentasi kali ini. Serta sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat Bapak dosen Profesor Dr. Ismail Tola SPD MPD dan Bapak Syamsur Rizal Basri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan. Adapun topik yang akan kami bahas ialah mengenai teknik-teknik perencanaan pendidikan yang disusun oleh kelompok saya, yaitu kelompok 5. Sebelum memasuki materi video presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Nama anggota dari kelompok 5 ialah saya sendiri atas nama Ramla dengan NIM 2004035010026. Rekan anggota kelompok saya atas nama Siti Rinawati dengan NIM 2004035010033. Selanjutnya ialah rekan kelompok saya atas nama Saudara Muhammad Agus dengan NIM 2004035010020. Jadi itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk pada materi video pembahasan. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam menyimak materi video pembahasan dari kelompok kami. Ya baik, pertama kita akan membahas mengenai rumusan masalah yang dimana di dalam teknik-teknik perencanaan pendidikan terdapat 9 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, bagaimana diagram Gantt dalam teknik-teknik perencanaan. Yang ketiga, apa saja kelemahan dan kelebihan menggunakan diagram Gantt. Yang keempat, bagaimana diagram Milestone dalam teknik-teknik perencanaan. Yang kelima, bagaimana PERT dalam teknik-teknik perencanaan. Yang keenam, apa saja langkah-langkah perencanaan PERT. Yang ketujuh, apa saja karakteristik perencanaan PERT. Yang kedelapan, apa saja manfaat perencanaan PERT. Yang kesembilan, perbedaan PERT dan CPM. Yaitu bagaimana teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Dalam pembuatan perencanaan diawali dengan teknik-teknik perencanaan. Teknik perencanaan dapat berjalan dengan baik apabila unsur-unsur pendukungnya itu terbentuk dan dapat berjalan dengan lancar. Unsur tersebut antara lain: 1. Sebelum melakukan suatu perencanaan harus mengetahui keadaan sekarang dan apa yang ingin direncanakan. Yang kedua, merencanakan sesuatu dengan target agar tujuan tercapai atau adanya perubahan. Teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan bertujuan membantu perencanaan dalam pengambil keputusan. Teknik yang dipilih dalam uraian ini adalah teknik yang dapat digunakan oleh para perencana pada semua tingkat perencanaan. Selanjutnya kita
kita akan membahas mengenai diagram Gann. Diagram balok atau Burger sering disebut diagram Gann atau Gantt chart karena diagram ini memberikan 3 gambaran tentang yang pertama, satu kegiatan terperinci dari satu proyek, yang kedua, waktu memulai sikap kegiatan, dan yang ketiga, lamanya kegiatan tersebut. Dalam diagram ini terdapat 2 macam sumbu, yaitu absis dan ordinat, atau 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menunjukkan tugas atau perincian tugas yang harus dikerjakan, sedangkan dimensi horizontal menunjukkan waktu mulai dari yang ditentukan dalam satu proyek pendidikan. Biasanya dijumpai beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan waktunya dan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan, mengandung arti bahwa bagian yang terakhir tidak bisa dilakukan sebelum kegiatan awal yang lain diselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kelebihan menggunakan diagram Gann. Adapun kelebihannya itu terdiri dari 5. Yang pertama, sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Gantt chart sangat mudah dipahami. Balok horizontal atau horizontal bar dibuat pada tiap kegiatan proyek sepanjang garis waktu. Yang kedua, Gantt chart digunakan untuk penjadwalan sederhana atau proyek-proyek yang kegiatannya tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil, sedangkan network untuk penjadwalan proyek yang rumit. Yang ketiga, Gantt chart juga dapat digunakan untuk penjadwalan operasi yang berulang. Yang keempat, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Yang kelima, bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. Dan adapun kelemahannya itu terdiri dari 3. Yang pertama, hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya tidak tergambarkan atau hubungan kebergantungannya tidak ditunjukkan. Yang kedua, tidak dapat diidentifikasi kegiatan mana yang merupakan kegiatan kritis. Kegiatan kritis yaitu kegiatan yang tidak boleh tertunda. Apabila tertunda mengakibatkan gangguan terhadap penyelesaian keseluruhan proyek. Yang ketiga, proyek yang besar memerlukan kontrol waktu secara ketat, koordinasi dan analisis biaya yang cermat. Tidak menguntungkan apabila menggunakan teknik ini. Meskipun demikian, teknik diagram balok masih banyak digunakan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tidak kompleks. Selanjutnya ini ialah merupakan salah satu gambar diagram Gann, yaitu Gantt chart dalam bentuk balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Siti Rinawati dari jurusan Administrasi Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu diagram Milestone. Diagram Milestone disebut juga diagram struktur pemindah perincian kerja. Diagram ini menggambarkan unsur-unsur fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional. Struktur ini dibuat berdasarkan pemecahan struktur proyek yang disusun secara hierarkis. Apabila secara keseluruhan dianggap sebagai sistem, maka proyek itu dipecah menjadi bagian-bagian atau subsistem. Definisi PERT dan CPM. Definisi PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek
yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evaluation Review TEQI adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk mengatur program misi. Sedangkan terdapat metodologi yang sama pada waktu bersamaan dikembangkan oleh sektor swasta yang dinamakan CPM atau Critical Path Method. Definisi CPM. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi CPM merupakan fasilitas analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan perencanaan dengan PERT. PERT 1. Mengidentifikasi aktivitas dan titik tempuhnya. Yang kedua, menetapkan urutan pengerjaan dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Yang ketiga, membuat suatu diagram jaringan atau network diagram. Keempat, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Yang kelima, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Yang keenam, melakukan pembaharuan diagram PERT sesuai dengan kemajuan proyek, sesuai dengan berjalannya proyek dalam waktu nyata. Karakteristik PERT ada 3. Yang pertama, jalur yang biasanya memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. Yang kedua, jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara selesainya suatu tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan berikutnya. Yang terakhir, tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat PERT dan perbedaannya dengan CPM. Manfaat dari PERT yang pertama ialah mengetahui ketergantungan dan keterhubungan tiap pekerjaan dalam suatu proyek. Kedua, dapat mengetahui implikasi dan waktu jika terjadi keterlambatan suatu pekerjaan. 3. Dapat mengetahui kemungkinan untuk mencari jalur alternatif lain yang lebih baik untuk kelancaran proyek. 4. Dapat mengetahui kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. 5. Dapat mengetahui batas waktu penyelesaian proyek. Perbedaan PERT dan CPM. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan,
sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan peningkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan CPM menekankan tepat biaya. Adapun yang menjadi keterbatasan PERT dan CPM adalah kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Sebagai kesimpulan bahwa dalam perencanaan itu pasti yang diharapkan adalah keberhasilan yang maksimal dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan harus benar-benar dipikirkan matang-matang dan melalui teknik-teknik yang sudah ditentukan agar dalam pelaksanaannya bisa tercapai walaupun tidak semaksimal yang telah direncanakan. Untuk menolong perencana dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan teknik-teknik perencanaan seperti diagram balok, diagram Liston, PERT, dan CPM. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.